Film dimulai dengan diperkenalkan seorang gadis kecil bernama Syahida. Syahida dan keluarganya adalah keluarga muslim dan tinggal di sebuah desa kecil pegunungan Pakistan. Meski udah berumur 6 tahun, agaknya Syahida itu mengalami kesulitan berbicara. Sejak kecil, ia belum pernah mengucapkan sepatah kata pun bahkan kepada ayah dan ibunya. Suatu hari, tanpa sengaja Syahida kepleset ke dalam jurang. Untungnya ada akar pohon yang menembus tebing menyelamatkannya. Karena emang gak bisa ngomong, Syahida gak bisa teriak untuk meminta tolong. Dan setelah mencari kemana-mana, warga desa akhirnya menemukan Syahida tepat menjelang maghrib. Dan sejak kejadian tersebut, ayah dan ibunya mencari cara agar Syahida itu bisa berbicara. Sesepuh desa yang merupakan kakek Syahida memberi saran bahwa di ibu kota India ada terapis yang bisa menyembuhkannya. Tapi yang jadi masalah, India dan Pakistan tengah berkonflik. Ayah Syahida adalah seorang mantan anggota militer dan tentunya mendapatkan visa ke India adalah hal yang mustahil. Tidak ada jalan lain, Raisa, sang ibu akan membawanya ke sana berharap anaknya bisa berbicara kemudian bersekolah. Singkat cerita, Raisa dan Syahida pun pergi ke India naik kereta. Sampai di ibu kota, mereka pergi ke kuil di mana terapis itu berada. Dan setelahnya, keduanya kembali pulang ke Pakistan. Lalu di tengah malam, kereta terpaksa berhenti karena ada perbaikan. Petugas melarang penumpang turun dari kereta. Namun karena suara dengkuran seorang penumpang, Syahida terbangun dari tidurnya tanpa ada seorang pun yang tahu. Lalu di luar jendela, ada seekor anak kambing terjebak di dalam sebuah lubang. Syahida turun dari kereta menolongnya, akan tetapi belum sempat anak gadis itu kembali, kereta melanjutkan perjalanan meninggalkan Syahida. Secara kebetulan ada kereta bareng lewat, lalu Syahida naik kereta tersebut. Sementara Raisa yang baru aja bangun menjadi histeris karena Syahida nggak ada di sampingnya. Karena itu Raisa minta masinis menghentikan kereta, kemudian melapor anaknya hilang saat kereta berhenti. Namun sayangnya petugas nggak menemukan Syahida di sana karena sebelumnya Syahida itu naik sebuah kereta barang. Celakanya, sebelum kereta barang itu masuk perbatasan, kereta itu malah ganti lokomotif lalu kembali menuju negara India. 5 menit dur sahi, lekin sarhad ke par hai, dusre mulk mein hai. Sampai di rumah, keluarga hanya bisa berdoa berharap ada seseorang yang menjaga Syahida di India kemudian memulangkannya ke Pakistan. Lalu Sin pindah ke India dan seorang pria bernama Pawan. Pawan ini adalah pemuja Dewa Hanuman yang sangat menjunjung tinggi kejujuran. Saat mampir di warung makan, Syahida terus memperhatikannya. Pawan mengira anak itu kelaparan lalu membelikannya makanan. Pawan bertanya siapa namanya dan di mana rumahnya. Karena emang gak bisa ngomong, Syahida pun hanya terdiam. Pawan mengira anak kecil ini hanyalah anak-anak random yang kebetulan lagi main di sekitar sini. Saat Pawan pergi, Syahida mengikutinya. Dikira minta uang, Pawan memberinya uang, tapi Syahida nggak mau menerimanya. Lalu Pawan memberinya kalung Dewa Hanuman. Hanuman sangat terkenal di sini. Dia akan melindungi Syahida sampai bertemu dengan ayah dan ibunya. Tapi anak itu malah terus mengikutinya. Karena nggak tahu harus gimana, Pawan pun membawanya ke kantor polisi. Sampai di kantor, polisi itu bilang anak ini nggak bisa ditinggal di sini. Dan Pawan harus menjaganya sampai ada seseorang melapor kehilangan anak. Apa boleh buat, Pawan pun terpaksa membawa Syahida bersamanya. Padahal Pawan ini sebenarnya sedang dalam perjalanan kembali ke ibu kota India untuk mencari pekerjaan. Sebelum lanjut, kita akan sedikit mundur ke beberapa bulan sebelumnya. Ayah Pawan adalah seorang yang sangat keras dan seorang kepala kantor pos di kotanya. Sejak kecil, Pawan ini adalah anak biasa-biasa saja, enggak pintar dan lumayan bodoh. Bahkan ia mendapat julukan 0 dari sang ayah karena sering gak naik kelas dan selalu gagal dalam ujian kuliah. Sampai akhirnya setelah 10 kali gagal dalam ujian, Pawan pun berhasil lulus. Sang ayah sangat terkejut dan saking terkejutnya sang ayah mengalami serangan jantung dan meninggal saat itu juga. Saat masih sekolah, sang ayah pernah cerita, ia punya seorang teman baik di ibu kota bernama Pak Danayan. Saking baiknya, dia pasti akan memberinya pekerjaan meskipun Pawan adalah anak yang bodoh. Dan akhirnya tujuan Pawan pergi ke ibu kota adalah untuk memenuhi keinginan terakhir sang ayah.
Lalu di dalam bus, Pawan bertemu dengan seorang wanita bernama Rizka. Saat membayar, kondektur itu nggak punya receh, lalu meminta Rizka meminta setengah kembaliannya kepada Pawan. Rizka sih nggak masalah, lalu meminta Pawan menyimpan kembalian itu. Tapi Pawan menolak karena setengah dari uang itu bukan miliknya, dan ia nggak mau memilikinya. Kalau begitu, Rizka minta uang itu diberikan padanya. Pawan kembali menolak karena setengah dari uang itu adalah miliknya. Tanpa terasa, keduanya pun sampai tujuan, dan kebetulan mereka berdua turun di kota yang sama. Pawan buru-buru menukar uang tersebut, tapi saat akan diberikan kepada Rasika, wanita itu malah hilang entah kemana. Apa boleh buat, Pawan pun terpaksa menyisihkan uang tersebut lalu melanjutkan perjalanan menuju rumah Tuan Dayanan. Sampai di rumahnya, Pak Dayanan ternyata lagi latihan gelut. Tanpa disangka, Rasika muncul dari dalam rumah lalu menuduh Pawan sudah menguntitnya. Yang ternyata Rasika ini adalah putri dari Tuan Dayanan. Pawan pun buru-buru membela diri. Dia adalah putra dari Pak Jamal, teman lama ayahnya, dan datang ke sini untuk mencari pekerjaan. Karena itu, Tuan Dayanan segera mempersilahkannya masuk lalu ngajak Pawan makan malam bersama. Saat lagi makan, Pawan tiba-tiba mencium aroma daging. Dayanan memberitahu tetangga mereka adalah seorang muslim dan biasa masak daging, yang mana baunya itu sampai ke rumah ini. Nah, jadi rupa-rupanya Tuan Dayanan ini adalah tipe orang yang keras hati dan kurang menghargai toleransi beragama. Karena keluarga Dayanan merupakan keluarga dari kasta Brahmana, yang pada umumnya akan membatasi pergaulan dengan orang yang bukan satu kasta dengannya. Tuan Dayanan sendiri bertekad tidak akan membiarkan siapapun yang berbeda keyakinan dengannya menginjakkan kaki di rumah ini. Nah, sekedar informasi, konflik yang terjadi di India sebenarnya bukan tanpa sejarah. Dahulu, India dan Pakistan sama-sama pernah dijajah negara Inggris. Sampai akhirnya India merdeka di tahun 1947. Tapi negara ini terpecah menjadi dua bagian berdasar keyakinan penduduknya. India dengan agama Hindunya dan Pakistan dengan mayoritas penduduk Muslimnya. Kedua negara bermusuhan karena rasa saling tidak percaya serta sentimen negatif dari kedua negara, terutama dalam perebutan wilayah pegunungan Kashmir, India. Meski begitu, selalu ada upaya untuk menyatukan kedua negara, namun berujung pada kegagalan. Esok harinya, Dayanan menyarankan agar Pawan ikut Rasika bekerja. Dia adalah seorang guru, barangkali Pawan bisa mendapatkan pekerjaan di sana sekalipun cuma menjadi tukang sapu. Lalu di sore harinya, Pawan memberikan setengah uang kembalian pada Rasika. Baginya, kejujuran itu di atas segalanya dan Pawan tidak akan mengambil sesuatu yang bukan menjadi haknya. Nah, prinsip Pawan ini sebenarnya perlu dicontoh oknum pejabat Antartika yang gemar sekali melakukan kebohongan dan korupsi. Para koruptor dengan gagah berani melarang minum-minuman keras atau memakan makanan haram lainnya. Tapi lucunya, mereka itu nggak takut melakukan korupsi, lalu membeli makanan dan menghidupi keluarganya dengan uang hasil korupsi tersebut. Tapi masa iya para oknum yang katanya terhormat itu kalah sama penyembah Hanuman Raja Kera Putih? Kan nggak lucu dong, Besti? Singkat cerita, hari berganti hari, minggu berganti minggu, Pawan dan Rasika semakin dekat. Rasa cinta mulai tumbuh dalam hati Rasika karena Pawan adalah lelaki yang baik dan jujur. रसिका जी, अगर बजरंगबली सचमुच किसी दिन प्रकट हो गए, लगता है हमारी बिटिया शर्मा रही है। Hingga suatu hari Rasika dibuat bingung saat anak bangsawan sahabat Dayanan datang melamarnya. Rasika tentu saja menolak lamaran tersebut karena udah terlanjur cinta pada Pawan. Meskipun Pawan sendiri enggak ada niatan PDKT, Pawan menjaga Rasika karena rasa hormatnya kepada Tuan Dayanan. Tuan Dayanan pun dibuat malu mendengarnya. Tapi untungnya Pak Tua Kolot itu nggak langsung marah, melainkan meminta maaf kepada keluarga pelamar dan acara lamaran terpaksa dibatalkan. घर बुलाकर अपमान करने की क्या जरूरत थी? अगर बात ऐसी थी तो पहले बताया होता। अभी रिश्ता नहीं हो सकता। Tuan Dayanan memberi syarat, jika Pawan bersungguh-sungguh, ia harus bekerja keras serta membangun sebuah rumah untuk putrinya. Rasika sendiri nggak masalah, mau berapa tahun pun ia akan setia menunggu. Karena bagi Rasika, lebih baik terlambat daripada salah memilih. अरे वाह बजरंगी भैया वाह, बधाई हो बधाई। Jadi itulah kisah kenapa Pawan rela bekerja ke sana kemari demi memenuhi tuntutan tersebut. Dan hari ini adalah hari di mana ia akan pulang ke rumah Tuan Dayanan. Singkat cerita, Pawan pun membawa Syahidah ke rumah Tuan Dayanan untuk menjaga anak itu sampai bertemu dengan orang tuanya. ताकि ना तो तुम्हारा टाइम वेस्ट हो। Sampai di rumah, Tuan Dayanan menasihati Pawan, jika belum mampu menolong diri sendiri, jangan merepotkan diri membantu orang lain.
Di sini aja Pawan itu numpang makan, udah gitu bawa anak orang lagi. कभी अपनी जिंदगी के बारे में भी सोचो। Setiap malam gadis kecil itu sering menangis karena teringat ibunya. Untungnya Rasika dan Pawan begitu memperhatikannya. Mereka menjaganya seperti keluarganya sendiri, bahkan memberinya nama panggilan sesuai nama panggilan di dunia nyata, yaitu Muni, meski Muni itu nggak bisa muni. Sore itu tiba-tiba Muni menghilang, yang ternyata dia lagi ada di rumah tetangga setelah mencium aroma masakan ayam. Keluarga muslim itu dengan senang hati memberinya makan. Namun karena Pawan dan Rasika tidak ingin merepotkan tetangga, keduanya buru-buru ngajak Muni makan di restoran. Suatu hari Pawan ngajak Muni ke kuil untuk beribadah. Tapi lagi-lagi Muni hilang entah kemana, yang ternyata dia lagi berdoa di dalam masjid. Nah, dari situlah Pawan akhirnya mengerti bahwa Muni ini adalah seorang muslim. Pawan pun memberitahu Rasika akan hal tersebut. Muni telah berbohong padanya, dan jika Tuan Dayanan sampai tahu bisa menjadi masalah besar. Akan tetapi Rasika nggak peduli. Muni itu masih kecil dan dia nggak bisa ngomong. Lalu bagaimana bisa anak kecil itu membohonginya? Dan apapun yang terjadi, mereka harus menjaga gadis itu sampai menemukan orang tuanya. Dan salah satu alasan kenapa Rasika menyukai Pawan karena ia pria yang baik. Menurutnya, perbedaan kasta atau kepercayaan bukan sesuatu hal yang perlu dipermasalahkan. Dan ia meminta Pawan tidak membuang-buang waktu untuk urusan sepele. Ayahnya mungkin sulit menerima perbedaan, tapi tidak dengan dirinya. Selama mereka tidak memberitahu siapa Muni, seharusnya sih nggak ada masalah, sambil terus mencari di mana keluarganya. Akan tetapi, keluarga Dayanan pun pada akhirnya mengetahui asal-usulnya. Saat menonton pertandingan bola antara India dan Pakistan, Muni bersorak saat Pakistan mencetak gol. Dayanan langsung menyadari kalau anak itu berasal dari Pakistan yang saat ini tengah berkonflik dengan India. Tuan Dayanan kecewa berat, lalu meminta Pawan menyerahkan anak itu ke kedutaan Pakistan untuk dikembalikan ke negaranya. इनका पासपोर्ट का है। हमें क्या पता इसका पासपोर्ट है? लो बेटा, क्या नाम आपका? Namun sesampainya di sana, pihak kedutaan menolak membantunya. Bagaimana mereka bisa tahu anak itu berasal dari Pakistan sedangkan Muni itu nggak punya identitas seperti paspor ataupun visa? Dan bagaimana jika ternyata anak itu berasal dari India dan tentunya orang tuanya akan mencarinya? Ditambah saat ini tengah terjadi bentrokan di perbatasan. Jadi kedua negara sepakat untuk menangguhkan visa selama 1 bulan demi keamanan. Yang artinya selama 1 bulan ke depan Pawan nggak bisa pergi ke India. Akan tetapi Tuan Dayanan nggak peduli. Intinya Muni itu nggak boleh tinggal di rumah ini. Dan akhirnya Pawan pun terpaksa membayar agen perjalanan khusus dengan biaya yang cukup mahal untuk memulangkan Muni. Sampai-sampai Pawan menghabiskan semua uangnya. Bahkan Rasika rela memberikan tabungannya untuk membayar sisanya. लेकिन इस समय अपना घर बनाने से ज्यादा जरूरी है। Setelah menyerahkan Muni ke agen perjalanan, Pawan diam-diam mengikutinya karena ia belum rela berpisah dengan Muni. Yang ternyata agen perjalanan itu menipunya. Mereka tidak membawanya ke Pakistan, melainkan menjual Muni ke rumah bordil. Pawan menjadi sangat murka, lalu menghajar semua orang yang di sana untuk menyelamatkan Muni. बैठ के बात करते हैं। Akibat kejadian itu, Pawan memutuskan akan mengantar Muni ke Pakistan bagaimanapun caranya, meski nggak punya paspor ataupun visa. Pawan minta Rasika tidak mengkhawatirkannya, dan ia berjanji akan segera pulang setelah Muni bertemu orang tuanya. Setelah berpamitan, keduanya menempuh perjalanan panjang menuju area perbatasan. Sampai di tengah gurun, mereka dicegat seorang pria bernama Ali. Dia adalah calo atau agen border yang bisa menyusupkan orang masuk perbatasan. Tentunya dengan sejumlah uang yang nggak sedikit. Tapi Pawan menolak karena nggak punya uang sebanyak itu. Dan alasannya ingin menyeberang ke Pakistan adalah untuk mengantar Muni kembali ke orang tuanya. Mendengar kebaikan hatinya, Ali menjadi tersentuh lalu memberi mereka tumpangan gratis. घर जा रही है? मुन्नी तो अपने घर जा रही है। Lalu di malam harinya, Ali dan para penyusup masuk sebuah terowongan rahasia yang menghubungkan Pakistan dan India. Pintu keluar cukup jauh dari penjagaan, jadi mereka tidak perlu khawatir ketahuan. Dan setelah itu, ia akan kembali ke wilayah India. Setelah menyeberang, bukannya segera mencari tempat yang aman, Pawan malah pergi ke pos penjagaan untuk meminta izin sebelum melanjutkan perjalanan. Intinya, Pawan ini nggak mau bohong meski hal itu bisa mengancam nyawanya. Lalu Pawan menjelaskan bagaimana cara ia menyeberangi perbatasan.
Anak ini berasal dari Pakistan dan ia hanya ingin mengantarnya kembali ke orang tuanya. Tapi komandan gak peduli. Tanpa surat resmi, mereka tidak boleh masuk Pakistan lalu meminta Pawan kembali ke India. Dan setelah pengakuannya tersebut, para petugas itu menutup terowongan rahasia. Melihat kelakuannya, Ali cuma bisa geleng-geleng kepala. Tapi Pawan gak perlu khawatir karena masih ada terowongan lain untuk melewati perbatasan. Dan lagi-lagi, bukannya segera pergi ke tempat aman, Pawan tetap ingin minta izin penjaga. Karena jengkel, para penjaga itu memukulinya. Lalu komandan itu bertanya, kenapa Pawan tidak segera menjauh jika bisa masuk ke sini? Pawan menjawab dia tidak ingin berbohong, karena tindakan itu sama saja menyelinap dan ia nggak mau melanjutkan perjalanan tanpa izin. Apa boleh buat, komandan pun akhirnya mengizinkan Pawan, karena jarang-jarang ada orang jujur sepertinya. Dan jika kejujuran itu adalah niatnya, maka setelah berhasil mengantar anak itu, Pawan pasti akan kembali ke tempat ini. Sampai di sebuah kota, mereka beristirahat. Lalu datang gerombolan polisi dan kepala polisi itu meletakkan borgol di dekat Muni. Muni mengira borgol itu mainan lalu mengambilnya tanpa diketahui Pawan. Dan saat mereka melanjutkan perjalanan, polisi itu menyadari bahwa Muni mencuri borgolnya. Alhasil keduanya pun ditangkap. ये मोटाया क्यों है? नाम क्या है तेरा? पवन। पवन? Polisi itu kemudian menanyakan identitasnya. Nah, karena Pawan ini memang gak bisa bohong, ia menjelaskan bagaimana cara sampai ke sini. Dan meski tujuannya itu hanya ingin mengantar Muni pulang, tanpa identitas, Pawan dianggap ilegal lalu dibawa ke kantor polisi. Segera, berita penangkapan Pawan diketahui wartawan lokal bernama Canawab. Lalu ia bersama seorang kameramen bernama Jamal menemui Pawan untuk diwawancarai. Nawab bertanya, apakah benar mereka melewati perbatasan melalui terowongan rahasia dengan nada seolah menuduh mereka ini adalah mata-mata India. Tapi sayangnya polisi tidak mengizinkan wawancara itu karena interogasi adalah tugas mereka. जल्दी कर हाँ Setelah itu, Nawab menghubungi sebuah media besar untuk menjual berita penangkapan itu pada mereka. Tapi mereka sama sekali nggak tertarik, karena saat ini mereka lagi kelebihan stok berita. Nah, jadi rupa-rupanya Nawab ini merupakan wartawan dadakan yang kerjanya itu mencari kejadian viral, direkam, lalu dijual ke media besar dengan imbalan uang. Di kantor polisi, Pawan dan Muni diinterogasi layaknya penjahat. Tapi perhatian Muni tiba-tiba teralihkan gambar pemandangan gunung di sebuah kalender, yang membuat Pawan menduga Muni berasal dari daerah pegunungan. अरे सर मिल गया सर। Polisi itu bertanya apa yang dimaksud anak itu. Pawan memberitahu anak ini gak bisa ngomong, jadi ia menggunakan bahasa isyarat. Tapi polisi gendut itu malah mencubit mimpi Muni memaksanya bicara. Hal itu pun membuat Pawan marah, mengajar polisi itu lalu kabur keluar. Aksinya tersebut tanpa sengaja dilihat Nawab lalu diam-diam mengikuti kemana mereka pergi. Ketika berada di dalam bus, Nawab diam-diam menelpon kantor polisi, melapor bahwa mata-mata India itu berada di dalam sebuah bus. Kemudian saat dimintai tiket dan kemana tujuannya pergi, Pawan menunjukkan gambar pegunungan. Gadis kecil ini berasal dari Pakistan dan entah bagaimana ia bisa tersesat di India. Jadi ia jauh-jauh datang dari India hanya untuk mengantar gadis kecil ini ke rumahnya. Bahkan untuk masuk negara ini, ia rela dipukuli petugas di perbatasan dan memukuli polisi di kantor polisi. Kondektur itu hampir nggak percaya Pawan meresikokan nyawa hanya untuk mengantar seorang anak kecil. Namun sayangnya ia sama sekali nggak tahu pegunungan yang dimaksud. Nawab yang juga mendengar cerita tersebut merasa bersalah, lalu mengajak keduanya naik ke atas untuk bersembunyi dari kejaran polisi. वो होगी शायद, जल्दी। क्या हुआ जनाब एक आदमी Untungnya semua orang yang ada di dalam bus tersebut gak ada yang cepu. Dan malam itu Nawab minta keduanya istirahat di sebuah bangunan tanpa tahu kalau tempat itu adalah masjid. Dan pagi itu Pawan buru-buru keluar karena merasa sungkan. Pak Ustadz menemuinya lalu memintanya masuk ke dalam jika Pawan masih ingin beristirahat. Tempat ini terbuka untuk semua orang dan mereka tidak pernah menguncinya sepanjang hari. अच्छा, तो ये बात है। Pawan pun berterima kasih lalu bertanya apakah ia mengetahui pegunungan yang ada di dalam foto. Saat ini polisi sedang memburunya, sedangkan ia harus segera menemukan tempat tersebut. Maulana menduga tempat itu adalah Kashmir. Banyak orang mengira Kashmir adalah India, tapi sebagian dari pegunungan itu ada di Pakistan.
Sementara di tempat lain, Jamal ditangkap polisi gara-gara Nawab menghilang karena dianggap membohongi polisi. Jamal pun terpaksa memberitahu di mana Nawab berada. Untungnya, belum sempat polisi memburunya, Pak Ustadz udah membawa ketiganya pergi dari sana meski nggak bisa nganter sampai pegunungan. Namun setidaknya mereka bertiga aman dari kejaran polisi untuk sementara waktu. Lalu di rumah sedang terjadi pertengkaran antara ayah dan anak. Dayanan sangat marah mendengar Pawan pergi ke Pakistan tanpa surat resmi. Ia khawatir bagaimana jika orang-orang di sana menghajarnya. Tapi Rasika balik menyalahkan ayahnya. Jika sebelumnya ia mengizinkan Muni tinggal, maka kejadian ini nggak perlu terjadi. Saat lagi istirahat, Nawab meminta Muni memasukkan buah pisang ke dalam knalpot mobil seseorang. Lalu diam-diam mengikutinya dan tak lama kemudian mobil itu mogok. Nawab pura-pura membantu memperbaikinya, padahal mobil itu mogok karena ulah Muni. Pria tua itu berterima kasih lalu menawari mereka bertiga tumpangan. Tapi ternyata Pak tua itu adalah seorang kapolsek. Untungnya dia belum tahu kalau mereka bertiga adalah buronan polisi. Lalu di tengah jalan, Kapolsek mendapat laporan kalau ia harus segera kembali ke kantor karena ada masalah besar. Jadi ia buru-buru balik lalu meminta anak buahnya melanjutkan mengantar. Untungnya polisi itu juga nggak kenal Nawab. Jadi dengan polosnya, polisi itu ngantar mereka bertiga ke sebuah rumah yang diaku-aku Nawab rumah mertuanya. Dan alangkah terkejutnya Pak Kapolsek saat mendapat laporan bahwa buronan yang sedang dicari mirip dengan 3 penumpangnya. Polisi itu pun kembali ke rumah tersebut dan tentu saja si pemilik rumah nggak ngerti apa-apa. Singkat cerita, ketiganya pun melanjutkan perjalanan. Sepanjang jalan, banyak orang berbaik hati memberikan tumpangan serta menunjukkan jalan menuju Kashmir. Selain itu, Nawab juga merekam kisah Pawan dan Muni sepanjang hari. Karena Nawab ingin membagikan kisah tersebut kepada semua orang. Bahwa di tengah konflik dua negara, ada seorang pria mempertaruhkan nyawa demi seorang anak kecil. Kebaikan hati Pawan mungkin bisa menjadi inspirasi dan membawa perdamaian untuk India dan Pakistan. Namun, Nawab cukup kesulitan saat meminta dukungan dari media untuk menyebarkannya. Dengan alasan mereka itu menjual berita, bukan sebuah dongeng. अरे वो जासूस नहीं है भाई, वो तो बड़ा नेक आदमी है। नहीं, मेरे आसपास कोई नहीं है। आप कहाँ हो जासूस के साथ? Jamal tiba-tiba menelpon lalu bertanya apakah Nawab baik-baik saja dan lagi di mana. Nawab memberitahu bahwa dia sedang dalam perjalanan mengantar Pawan menuju pegunungan, yang ternyata Jamal saat ini lagi bersama pihak kepolisian. Karena itu, polisi langsung mengerahkan personel bergerak mencari Pawan. Esok harinya, Pawan dan Muni mampir ke sebuah perayaan agama. Mereka pun memanjatkan doa agar mendapat kemudahan. Dan ternyata tempat ini pernah didatangi Muni dan ibunya sebelum keduanya pergi ke India. Sementara di tengah keramaian tersebut, Nawab membuat video baru untuk diunggah ke media sosial. Dalam video itu, ia berpesan siapapun yang mengenal Muni dan mengetahui alamatnya segera menghubunginya. Selain itu, Nawab juga akan menyertakan video perjalanannya agar orang-orang bisa melihat perjuangan mereka. Nah, tanpa mereka sadari, Raisa ternyata juga berada di tempat itu. Namun sayangnya, kerumunan orang mengalihkan perhatian mereka. Dan celakanya, gerombolan polisi tiba-tiba berdatangan. Ketiganya pun segera meninggalkan tempat tersebut. Kemudian di malam harinya, saat Muni melihat rekaman video, ia melihat ibunya sekitar jam 8 pagi. Lalu di keesokan harinya, Nawab bertanya pada supir angkutan, pada waktu di mana Raisa terekam, daerah mana saja yang ia lewati karena ada kemungkinan Raisa naik angkutan tersebut. Supir itu pun menyebut satu persatu daerah yang mereka datangi. Dan akhirnya saat ia menyebut nama daerah Sultanpur, Muni menganggukkan kepala, tanda daerah tersebut adalah tempat tinggalnya. Tanpa membuang-buang waktu, mereka langsung naik angkutan umum menuju Sultanpur. Namun sayangnya, polisi udah berjaga di area perbatasan, padahal tujuan mereka itu sudah dekat. Ketiganya pun turun dari bus lalu kabur ke tengah hutan. Dalam keadaan terdesak, Pawan minta Nawab dan Muni lari ke arah pegunungan sementara dia akan mengalihkan perhatian polisi. Dan akhirnya setelah berlari cukup jauh, Saidah akhirnya menemukan jalan pulang dan bertemu kembali dengan ibunya. Setelah pertemuan tersebut, Nawab kembali membagikan video ke media sosial.
Video perjalanan mereka pun menjadi viral dan televisi lokal memberitakan ulang kisah tersebut. Video tersebut tidak hanya ditonton di Pakistan, orang-orang India pun banyak yang menontonnya, termasuk Rasika dan keluarganya. Kisah perjalanan Pawan dan Muni membuat banyak orang meneteskan air mata. Bahkan Pak Tua Dayanan kini mengerti bahwa kebaikan mampu mengubah hati seseorang. Meskipun banyak media turut membagikan berita tersebut, pihak kepolisian tetap menganggap Pawan adalah mata-mata berbahaya. Dan setelah berhasil ditangkap, Pawan pun dijebloskan ke dalam penjara. Mereka memukuli Pawan habis-habisan agar si Pawan mengaku kalau dia adalah mata-mata. Sampai mati pun, Pawan tidak akan pernah mau mengakui karena ia memang bukan penjahat. Hingga polisi itu pun akhirnya menyadari bahwa Pawan ini memang tidak berbohong. Karena itu, ia akan membebaskannya daripada merasa bersalah seumur hidup. Dan tak lama setelah videonya viral, Nawab diminta menceritakan ulang secara live di televisi, serta melakukan liputan terbaru pulangnya Pawan ke India. Dalam siaran tersebut, Nawab memberikan pesan bahwa konflik kedua negara ini harus segera diakhiri. Banyak orang menderita karena permusuhan tersebut, karena tentunya para orang tua tidak ingin membesarkan seorang anak dalam kebencian. Nawab juga meminta orang-orang mengawal Pawan melewati perbatasan. Jika mereka menghalangi jalannya, maka ia akan menjadi orang pertama yang membelanya. Esok harinya, banyak warga dari kedua negara pergi ke perbatasan. Pawan diantar Pak Kapolsek untuk memastikan keselamatannya. Rasika dan ayahnya juga menunggu di perbatasan. Kebaikan Pawan seolah menyadarkan semua orang bahwa perbedaan bukan sesuatu hal yang mesti dipermasalahkan, melainkan bagaimana kita bisa berbuat baik kepada orang lain. Sebelum berpisah, Nawab memberitahu Pawan kalau Muni udah bertemu kembali dengan orang tuanya. Saat akan melewati perbatasan, penjaga tidak mau membuka pintu karena hal itu melanggar hukum. Mereka berkata penjaga perbatasan hanya ada belasan orang, sedangkan mereka ada ratusan orang. Yang artinya secara tidak langsung penjaga itu mempersilahkan mereka membuka paksa pintu perbatasan. Dan setelah pintu berhasil dibuka, Pawan pun dipersilahkan kembali ke negaranya. Namun tanpa ia duga, Saida datang berlari ke arahnya, lalu berteriak memanggil Pawan dan akhirnya film pun selesai.